Stop. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat ya pagi ini. Alhamdulillah, tetap semangat. Sehat-sehat, Bu. Sudah makan nggak belum? Sudah ada yang makan? Sudah, Bu. Sudah kenyang. Alhamdulillah, pagi ini anak-anak sudah sarapan semua untuk pemenuhan gizi 4 sehat 5 sempurna. Nah, Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelas di sini? Nur Hidayah Darkis atau Pak atau Akmal? Ya, Bu. Doa pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran untuk pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Amin. Ya, terima kasih anakku. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? 20 hadir? Hadir. Purbaya hadir? Hadir, Bu. Nur Hidayah Darkis hadir? Hadir, Bu. Arman? hadir, Bu. Suyanto? Hadir, Bu. Ratnawati Umar? Hadir Ibu. Purbaya? Hadir, Ibu. Akmal? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semua pada masuk ya. Oke, masih semangat pada pagi hari ini? Iya, Ibu. Bu. Kita yel-yel dulu sebelum memulai pembelajaran kita ya. Yel-yelnya gampang kok. Kita ucapkan optimis, semangat, luar biasa. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Optimis. Optimis, semangat, luar biasa. Luar biasa. Mantap. Anak-anak, sebelum kita mau mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi yang kemarin? Materi kita tentang apa ya kemarin? Sumber Daya daya kelautan. kelautan, Ibu. Potensi kelautan, Bu. Ya, betul sekali. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Indonesia. Yang terdiri atas 3. Apa saja? Ada yang tahu tidak? Terdiri atas 3. Tadi. Yang pertama, perikanan laut, hutan Terumbu mangrove, karang. dan terumbu Terumbu karang. karang. Ya, good job 20. Kita berikan applause dulu. Yeay. Sekarang Ibu akan tampilkan gambar ya. Dari anak-anak masih ada ini. Oke. Aku izin dulu ke WC, Bu. Kemana, Akmal? Ke toilet dulu, Bu. Ke kantin itu, Bu. Mau ikut. Ya, ada yang tahu ini gambar apa, Nana? Gambar hutan, Ibu. Pohon, Bu, pohon.
Pasir, Bu. Pertama gambar Jerah. hutan. Yang kedua nih gambar apa? Zebra, Bu. Zebra. Zebra, Bu. Zebra, Bu. Selain itu apa lagi? Ucap. Yang kedua nih Ada gurun, Bu. Ada gurun. ya, yang di bawahnya gurun, betul sekali. Kalau yang ini gambar sabana. Kalau yang di bawahnya gurun karena Gurun, terdapat Bu. padang pasir. Ciri-ciri Ada hutan unta. seperti apa, anak-anak? Ada yang tahu ciri-ciri hutan? Banyak pohon, Bu. Ya, yang pertama terdapat banyak pohon. Yang kedua sebagai Menyimpan oksigen. ketiga sebagai paru-paru dunia. Keempat tempat tinggal flora dan fauna. Ada yang bisa kasih ciri-ciri dari sabana? Ayo Suyanto, Panas, Bu, ciri-ciri panas. dari sabana apa? Mati lampu. Ada zebra Padang biasa, rumput, Bu. tuh. Ya, betul sekali. Apalagi? Hujannya rendah, Bu. Ya, betul. Apalagi? Didominasi Kurang. padang rumput. Ya, kurang pohon, Bu, di Padang sana. rumput yang Panas di sana, Bu. luas. Tempat tinggal hewan-hewan seperti zebra, kuda, dan gajah. Kalau gurun, Nur Panas, Hidayah, Bu. ciri-ciri dari gurun apa? Gurun itu gersang, Bu. Apalagi? Tidak ada pepohonan. Terus hewannya apa yang di sana? Ada unta, Bu. Kalau tumbuhannya Dan kaktus. Terus, Betul sekali, good job, mantap ya Nur Hidayah. Jadi gurun, ciri-cirinya yaitu cahaya mataharinya paling terik, terdapat padang pasir dan hewan yang hidup di sana unta dan floranya yaitu kaktus. Kaktus. Jadi materi kita yang berkaitan dengan gambar ini yaitu tentang karakteristik biom di dunia. Di dunia. Ya. Kita masuk ke KD atau untuk mencapai ketercapaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, KD-nya tentang 3.2 menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Yang kedua, 4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Indikatornya ada 3. 3.2.1 mengidentifikasi pengertian biosfer, 3.2.2 menganalisis karakteristik biom di dunia, 3.2.3 mengemukakan manfaat biom bagi kehidupan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran basic learning, maka diharapkan yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi pengertian biosfer dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis karakteristik biom di dunia dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar pembelajaran, siswa mampu mengemukakan manfaat biom bagi kehidupan dengan benar. Ya, kita masuk materi tentang karakteristik biom di dunia. Yang pertama, pengertian dari biosfer. Ada yang tahu pengertian dari biosfer? Biosfer itu apa anak-anak? lapisan makhluk hidup, Bu. Ya, betul. Kehidupan yang ada di muka bumi. Kehidupan Lapisan yang ada di kehidupan. muka bumi. Apalagi, ayo. Ada yang bisa kasih tahu pengertian dari biosfer? Biosfer itu berasal dari dua kata. Bios yang berarti hidup dan sfer berarti lapisan. Jadi secara luas, biosfer adalah Kehidupan. ilmu yang mempelajari tentang Flora dan fauna. flora dan fauna. Pengertian biosfer dari kata bios yang berarti hidup dan sfer berarti lapisan. Jadi secara harfiah biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup atau
Organisme meliputi lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupannya. Sudah mengerti dari sini pengertian biosfer, anak-anak? Udah, Jadi Bu. Ibu. Jelas, Ibu. ya, jelas kan? Jadi kalian Bu. tinggal di mana ini? Biosfer. Ya, betul sekali di biosfer. Biosfer. Tuh. Nih, biosfer terdiri atas 4 komponen, yaitu pertama individu. Berarti individu berarti sendiri. Jadi satu unit makhluk hidup yang umumnya berdiri sendiri atau menemukan makanannya sendiri. Kalau populasi, yaitu kumpulan dari individu yang sejenis dan hidup dan berkembang biak di suatu wilayah. Kalau populasi itu banyak, seperti populasi manusia, populasi hewan. Gitu. Terus komunitas. Apa itu komunitas? 20, komunitas itu apa? Jangan sibuk main HP ya, nak. Komunitas itu apa? Yang Ayo. itu Bu, kerja tugas ekonomi. Oh, kerja tugasnya nanti ya, nak. Sekarang kita belajar dulu tentang biografi atau Maaf, pengertian Ibu. dari komponen biosfer. Apa itu pengertian dari komunitas, anak? 20. Komunitas itu kumpulan dari populasi, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi kumpulan dari populasi yang bermacam-macam dan menghuni daerah tertentu. Kalau ekosistem yaitu kumpulan beberapa komunitas beserta lingkungan fisiknya. Fisiknya. Ini karakteristik biom di dunia. Ada yang tahu biom itu terdiri atas berapa? Ada 6 Ayo. Bu. Biom terdiri atas 9 nih, Bu. 6. ada yang bisa Banyak. sebutkan? Yang pertama apa? Yang pertama hutan hujan tropis. Ya, betul. Sekarang kita masuk dulu pengertian dari biom. Biom adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Biom itu terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan atau produsen. Itu pengertian dari karakteristik biom. Nah, biom adalah daerah yang luas di bumi dengan kondisi yang serupa, seperti iklim serta makhluk hidup. Biom terdiri sendiri merupakan ekosistem terbesar yang dimiliki oleh flora dan fauna yang khas, yang pada dasarnya terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai di dalamnya. Jadi terjadi aliran materi atau energi yang selalu dimulai dari tumbuhan. Ciri khas dari suatu biom sendiri adalah adanya suatu vegetasi tertentu yang didominasi pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi iklim regionalnya. Itu pengertian dari biom. Biom. Karakteristik biom ada berapa? Ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa baca ini karakteristik biom di dunia? Saya, Ibu. Ya, coba baca, nak. Satu. Biom di dunia. Ciri-cirinya yang pertama satu, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah. Ya, Yang kedua, terdapat komunitas klimaks. ya. Tiga, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Yang keempat, terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim. Yang kelima, komunitas bersifat stabil. Ya. Yang ketujuh, setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Dan terakhir, memiliki wilayah yang sangat luas. Oke, mantap sekali. Kita berikan applause dulu. Pintar membaca. Ntar membaca ya, nak. Ranking Kita 1 lanjut. itu Bu. Jenis-jenis biom. Yang pertama, biom tundra. Yaitu biom yang didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan kecil seperti rumput, lumut, serta tidak ada pepohonan sama sekali. Persebaran biom tundra itu biasanya di iklim
es atau di kutub utara. Itu biom tundra anak-anak. Dingin di sini Bu Mengerti? Lydia. Ya, di sana sangat dingin, berbeda dengan di Indonesia. Kita beli kulkas ya Bu di sana. Kedua, biom gurun. Ya, yang tadi di awal pembelajaran kalian sudah sebutkan biom gurun, yaitu curahan hujannya sangat rendah, intensitas cahaya matahari tinggi, evaporasi lebih tinggi dan curah, hujannya dan air tanah cenderung Kenapa asin. berlubang ini pasirnya, Ibu? Terus wilayahnya terdapat di Gurun Sahara, Gurun Arab, dan Gurun Gobi. Hewannya seperti apa? Suyanto, ada yang bisa kasih tahu? Hewannya di gurun. Oscar Suyanto, Bu. Hah? Lagi keluar Bu, Kemana dia? ke kantin kayaknya Bu, belum sarapan. Ya, coba kamu Akmal, Ya Bu, apa Bu? coba sebutkan flora yang ada di biom gurun. Flora tumbuhan ya Bu, kaktus Bu, atau Hmm, tumbuhan yang berduri. faunanya, Faunanya unta, apa lagi ya Bu? apa lagi? Oscar Bu. Oscar itu apa ya? Ya, di dalam film kartun Bu. Itu film kartun. Pendatang Nah. namanya Oh, itu Bu. kadal Dia tumbuh di namanya. gurun, Bu. Kadal, Oh, ular. kadal gurun. Kadal gurung ya Bu. Kadrun Bu, kadrun. Sering nonton. itu. Di Oke, gurun kita nggak ada buaya ya Bu? biom Buaya stepa. Perhatikan di depan, jangan asik sendiri ya. Ya, Bu. Nanti ibu tanya, kamu nggak tahu, awas, nanti ibu strap. Maaf Bu. Oke, biom stepa juga biasa disebut dengan biom padang rumput dan sesuai dengan namanya, biom ini didominasi oleh flora rerumputan. Persebaran biom padang rumput stepa adalah wilayah dengan curah hujan rendah di sepanjang kawasan beriklim tropis dan subtropis atau dengan iklim sedang. Beberapa kawasan yang memiliki biom stepa antara lain Gurun Sahara di Afrika Utara, Padang Gibson di Australia, Taklamakan di Asia Tengah, Siberia di Rusia Selatan, Pakan di Argentina, Utsa di Hongaria, Place di Kanada, Kampus di Brazil, serta Gitbasing dan Price di Amerika Serikat. Ini merupakan biom stepa atau tempat padang rumput. Kita lanjut. Hutan hujan tropis. Ini terdapat di mana? Ada yang tahu? Di Kalimantan, Ibu. Panjang Kampungnya garis Bu ekuator, Desi. Ibu. Sepanjang garis Khatulistiwa. Wah, Contohnya di Indonesia. Di mana? Di Kalimantan. Mana Kalimantan, lagi? Sumatera, Sumatera. Itu Papua Bu. hujan tropis. Lanjut yang kelima. Hutan gugur. Pernah lihat atau tidak? Pernah dengar? Apa itu hutan Pernah gugur? dengar, Bu? Hutan Pernah, yang Bu. sering menggugurkan daunnya pada waktu musim dingin. Biasanya tuh di mana? Jepang, Ibu. Di Jepang Bu. Ya, betul sekali di Jepang. Lanjut ya. Keenam, hutan taiga. Apa itu hutan taiga? Ayo, hutan taiga itu apa? Biom hutan taiga. Daerah kutub, Ibu. Daerah Wilayah. Salju. Daerah Salju. salju. Jadi rata-rata hutan taiga dapat dijumpai di antara kawasan beriklim subtropis, yaitu hutan homogen di dalamnya terdapat suatu spesies seperti itu. Itu sangat dingin. Biasanya di mana? Di Rusia, Alaska, dan Kanada. Biom sabana yang tadi. Sabana adalah padang rumput yang dikelilingi oleh tumbuhan sekumpulan pohon dan semak. Sabana dapat dibagi menjadi dua berdasarkan jenis tanaman yang tumbuh, yaitu sabana murni, di mana tanaman yang tumbuh hanya satu jenis, dan sabana campuran yang terdiri beberapa jenis. Ini pengertian dari biom sabana.
Biom hutan bakau. Hutan bakau itu terdapat di mana? Pinggir Di laut pinggir timur. pantai, Pantai, Bu. Bu. Pesisir pantai, Bu. Pinggir pantai, Bu. Hutan mangrove dijumpai pada wilayah tropis dan subtropis di sepanjang pantai. Jenis tumbuhan yang didominasi kawasan ini berasal dari pohon bakau. Itu menjadi penanaman biom ini. Oke, yang ke-9 hutan lumut, yaitu kawasan yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan dari kelompok lumut. Itu biasanya banyak di mana? Di pohon, Bu. Ya, betul sekali. Biasanya di pohon, di batu. Itu kelembapannya sangat tinggi atau curah hujannya sangat tinggi. Dari sini ada 9 biom. Mengerti semua? Iya, Bu. Kurang? Mengerti, Bu. Insyaallah, Bu. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut. Ibu akan bentuk kalian dalam kelompok ya anak-anakku sayang. Beranggotakan 3 sampai 4 orang. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, Nur Hidayah Darkis, Arman, Indah. Dicatat ya. Kelompok 2, Akmal, 20, Nurbaya. Nurbaya senior. Kelompok 3, Nurbaya Bu, junior. saya izin ke toilet dulu. Ya silakan. Nah, Rahmawati dengan Suyanto. Oke. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu sudah bagikan kan? Sekarang kita amati video ini ya. Nanti dari video ini kalian temukan permasalahan yang berkaitan dengan biom. Sudah kelihatan? Kelihatan anak-anak? Dilaporkan dari CNN, polisi tetapkan 185 tersangka dan 4 korporasi sebagai tersangka yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan se-Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan kepada CNN, kebakaran terjadi saat memasuki musim El Nino. Namun dari penelusuran Polri, disimpulkan 99% kebakaran hutan dan lahan adalah faktor manusia. Karhutla telah menyebabkan munculnya kabut racun, turunnya tingkat kualitas udara, banyaknya pembatalan penerbangan, bahkan ketegangan diplomasi dengan negara tetangga. Berdasarkan data BNPB, saat dikonfirmasi Kompas.com, di seluruh Indonesia ada 2.862 titik panas. Wilayah Kalimantan Tengah memiliki titik api terbanyak, yakni 954 titik. Kemudian disusul Kalimantan Barat, 527 titik api, Sumatera Selatan, 366 titik api, Jambi 222 titik api, Kalimantan Selatan 119 titik api, dan Riau 59 titik api. Pemerintah pusat sudah mengerahkan sekitar 1.500 personel, 8 helikopter, dan hujan buatan yang sedang dipersiapkan di setiap daerah, menurut Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo. Berdasarkan dari data terakhir BMKG, asap berada di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, arah angin di Sumatera dan Kalimantan pada umumnya bergerak dari tenggara barat daya ke barat laut timur, sehingga sebaran asap di Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah menyebar ke arah barat laut. Sedangkan sebaran asap di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyebar ke arah timur laut. Menurut BMKG, terdeteksi juga transboundary haze, yaitu sebaran asap di daerah perbatasan. Ini terjadi dari Sumatera ke Selat Melaka, Singapura, dan Semenanjung Malaysia, serta Kalimantan Utara ke Sarawak, Malaysia. Wilayah-wilayah yang terkena sebaran asap menjadi terpapar kabut asap yang membuat kualitas udara menurun drastis dan membahayakan masyarakat sekitar. Berdasarkan aplikasi Air Visual, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya sempat mencapai angka 1.760 dengan kategori berbahaya beberapa hari yang lalu. Hampir 150.000 orang dirawat karena infeksi pernafasan akut terkait dengan kabut asap yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Seorang bayi di Sumatera Selatan yang masih berusia 4 bulan harus menghembuskan nafas terakhir pada Minggu 15 September lalu diduga akibat terpapar kabut asap. Beberapa penyakit yang disebabkan dari paparan kabut asap karhutla diantaranya ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, iritasi, bahkan jantung dan stroke. Dilaporkan dari Antara, kabut asap bisa berbahaya bagi keselamatan jasa transportasi baik darat, laut.
Oke, dari tayangan video ini, anak-anakku sekalian, apa yang termasuk dalam masalah, faktor permasalahan dari tayangan video ini? Kebakaran, Bu. Ada yang bisa kasih penjelasan? Ayo, Kebakaran, Bu. siapa? Siapa tadi? Saya, Bu. Ya, Ini ayo. tidak Permasalahannya itu berkaitan dengan apa? Kebakaran, Bu. Asapnya mengganggu. Ya, kebakaran hutan. Yang terjadi di mana, Nak? Di mana ya tadi, Bu? Kalimantan, Bu. Kalimantan. Apa lagi? Sumatera, Riau, dan Jambi. Itu Sulawesi juga Ibu, pernah. faktornya karena apa, Nak? Karena manusia, Bu, membuka lahan. Iya, betul sekali. Perkebunan. Ya, mantap. Nah, Ini enggak dikerja di LKPD, Bu. iya, Bu. Iya, Nak. Jadi ini kalian kerjakan di LKPD ya, yang tadi Ibu sudah bagikan. Di situ ada penjelasannya, sahabat. Ibu tampilkan dulu ya. Habis itu kalian Ya, Bu. kerjakan. Oke. Ini lembar kerja peserta didik kalian. Karena Ibu tadi sudah bagi kalian dalam 3 kelompok. Kalian diskusikan dari tayangan video yang tadi kalian lihat. Kalian memberikan faktor penyebab kebakaran hutan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jambi. Itu faktor penyebabnya apa? Yang kedua, dampak kebakaran hutannya bagi kehidupan manusia apa? Dan pesan moral apa yang kalian sampaikan bahwa hutan itu sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dan agar kebakaran itu tidak terulang kembali. Bisa? Bisa Ya, semua? Bu, diskusi dulu sama teman, Bu. Ya, diskusikan ya. Ada petunjuk kerjanya sama petunjuk siswanya. Oke? Dibaca baik-baik baru dikerjakan. Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakan anak-anak. Siap? Ya, Bisa? Bu. Oke. Siap, Bisa, Bu. Ibu. Yang sudah bilang ya, baru presentasi. Ya, Bu. Oke, kerjakan dulu. Kalau yang tidak tahu boleh bertanya atau memulai mengulang lagi video yang Ibu tampilkan. Oke, kerjakan dulu. Kalau yang tidak tahu bisa tanya ke Ibu ya. Gimana kelompok 1? Sudah Belum, bisa? Bu. Sedikit lagi, Bu. Kira-kira dari pertanyaan 3 ini bisa dijawab ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Tadi kan semua masih di video kan? Faktor penyebabnya Bu. apa? Dampak kebakaran hutannya apa? Akmal, jangan main sendiri. Ayo kerjasama dengan temannya. Ratnawati, Sudah Ibu. Ibu. Ratnawati jangan ngaca terus ya. Iya, Ibu. Ayo kerja kelompok. Ketemuan, Mulai Bu. menjadi Acara. kita itu, Bu. Nanti presentasi di depan, tidak tahu, nanti Ibu yang tanya ke kalian satu-satu. Oke? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Kelompoknya Arman. Kelompok 1 sudah. Sudah, Bu. Kelompok 2 sudahkah belum? Sudah Ibu. Kira-kira siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3 sudahkah belum? Nurbaya, Ratnawati, Saya Suyam. dulu, Bu. Mana ini mereka ini? Kelompok 1, Bu. Ayo Ibu. Sudah, Ibu. Izin ke kamar mandi tidak balik-balik atau Pergi kantor Bu, lagi lapar. Saya Ke dulu, kantin, Bu. Bu. Itu, Bu. Ketemuan. Saya dulu, Bu. Ada duluan janjian, Bu. siapa? Saya, Bu. Ayo Ibu.
Ya, oke. Lagi batuk-batuk, Ibu. Nggak bisa bicara. Ikut dong. Kelompok 1 berarti begitu. Ya, Oke, Bu. Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa jadi moderator, siapa jadi notulen. Ayo, silakan. Iya. Ayo Arman, jadi moderator. Ayo, silakan. Ya, saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Ibu Yaya, Bu, atau Ibu Indah yang mau naik di atas. Ayo Saya silakan. dibawa mencatat. Indah, ayo presentasi, ayo. Sudah ada LKPD-nya kan? Mana Indah ini? Ya, Bu. Hadir, Bu. Ya, cepat. Kalau Ibu. Oh, nanti. Tahu kan cara-caranya presentasi di depan? Saya dari kelompok Tahu, 1 Bu. akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Ayo lebih tegas. Kalian harus bisa. Pasti bisa. Semangat. Ayo, Indah. Kenapa, Bu? Ayo presentasi cepat. Tunggu, Bu. Tunggu, Bu, ya. Tunggu kok, Ibu sabar menunggu kalian. Sudah? Belum, Bu. Ibu. Oke, Bu. Saya dari kelompok 1, Bu, ya. Ya, jadi dari hasil diskusi kelompok kami, di sini kami mendapatkan hasil untuk yang nomor 1, faktor penyebab kebakaran hutan di Pulau Kalimantan itu karena adanya faktor El Nino. Kemudian yang kedua, Bu, faktor manusia karena sangat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Barat karena warga mau membuka lahan untuk pertanian dan juga untuk tempat tinggal. Kemudian yang kedua, Bu, dampak kebakaran hutan Kalimantan bagi kehidupan manusia ada beberapa, Bu. Pertama, kabut beracun. 2, turunnya kualitas udara. 3, keterlambatan atau pembatalan penerbangan. 4, pembatalan pertemuan. Kemudian ketegangan antara negara lain, kerugian yang besar, kesehatan terganggu dari seperti infeksi saluran pernafasan dan asma. Ya. Yang ketiga, Bu, pesan moral apa yang ingin kalian sampaikan bahwa hutan sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dan agar kebakaran tidak terulang kembali, yaitu pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan ketika saat angin kencang. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan di daerah hutan atau lahan. Kemudian menolong pemerintah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar agar lebih mementingkan hutan sebagai paru-paru dunia yang dapat menyimpan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Terakhir, Bu, pentingnya melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mungkin itu dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Makasih anakku saya. Ya, Bu. Itulah pemaparan dari kelompok 1. Jadi kalau ada tanggapan dari teman-teman yang lain, silahkan. Oke, kelompok yang lain mungkin ada yang mau menanggapi atau memberi saran atau ada yang mau memberi pertanyaan bagi kelompok 1. Apa sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya. Untuk kelompok 1, sekarang Ibu yang mau bertanya dulu ke kelompok 1.
Kan tidak ada yang mau bertanya kan? Ya. Coba Arman, tadi mengerti kan tidak yang disampaikan oleh temanmu? Kamu ikut kerja kelompok kan? Faktor Ya, penyebab Bu, mengerti, kebakaran Bu. hutan yang menjadi salah satunya itu karena faktor penyebab El Nino. Apa itu El Nino, Ya, Bu. Arman? El Nino itu bencana kekeringan, Bu. Tidak mau turun hujan. Ya, betul sekali. Pintar kamu ya. El Nino itu merupakan bencana kekeringan atau tidak terjadinya hujan sepanjang tahun atau bulan. Itu menyebabkan terjadinya kebakaran hutan karena dipengaruhi oleh faktor manusia dan juga dipengaruhi oleh faktor El Nino. Oke. Terus kelompoknya lagi siapa tadi? Nur Hidayah. Nur Hidayah tuh jadi apa sih tadi? Peserta anggota kelompok, Bu. Oh, anggota kelompok ya. Kalau menurutmu pesan moral apa yang kamu ingin sampaikan bahwa hutan itu sangat berperan penting bagi kehidupan? Iya, jadi memang hutan itu sangat penting ya, Bu. Jadi kita wajib menjaga dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak hutan tersebut, misalnya dilarang melakukan pembakaran dan membakar sampah di tempat-tempat yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Karena dampaknya akan sangat banyak, Bu, baik ke kita sendiri maupun ke negara-negara tetangga kita, Bu. Jadi kita harus menjaga hutan, Bu. Oke, terima kasih Nur Hidayah. Ternyata kamu memperhatikan ya, dan kamu juga mengerjakan. Ya, good job. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yeay. Artinya, Ada hadiahnya, Bu. ya nanti Ibu kasih reward di akhir ya. Ya, Bu. Oke, nanti untuk melanjutkan presentasi berikutnya, kita pertemuan berikut ya. Jadi, pada pagi hari ini materinya sudah mengerti semua anak-anak? Ibu. Iya, Ya, Ibu. Bu. Mengerti ya dari karakteristik biom di dunia dan permasalahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan di Kalimantan maupun di Sumatera. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada yang mau memberikan kesimpulan dalam pembelajaran kita? Ayo, yang tadi sibuk sendiri ini Nurbaya Junior ini. Ayo, coba berikan kesimpulan kita pada akhir pembelajaran kita. Ayo. Minta maaf Kak Ibu, batu-batu Kak. Ayo. Alasan itu, Bu. Putus sih kemarin. Kan itu. Perhatikan kan tidak? Ayo berikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, kesimpulannya itu dampak dari kebakaran hutan itu banyak flora dan fauna yang mengalami kepunahan. Terus apalagi? Supaya kita kita harus selalu menjaga hutan supaya tetap terjaga kelestariannya. Ya, betul Ya, sekali. seperti itu Ibu. Hutan itu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Untuk sebagai paru-paru dunia, tempat menyimpan oksigen, tempat kehidupan flora dan fauna. Terus biosfer itu juga sangat berperan penting menjadi lapisan tempat makhluk hidup atau organisme. Jadi karakteristik biom juga terdiri atas berapa tadi? 7 kan? Ya, dari sini semua pada mengerti kan kesimpulan kita pada pagi hari ini? Ngerti anak-anak? Iya, Ibu. Ya, Bu. Untuk materi selanjutnya dicatat ya untuk kalian pelajari di rumah untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang
persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke? Oke, sebelum kita menutup Ada pembelajaran. tugas, Bu. Ya, ada nak. Ibu sudah kasih masuk di Google Form. Nanti Ibu bagi linknya lewat WA ya. Google Classroom, Bu. Ibu nanti bagi lewat Classroom juga bisa. Sekarang kita tutup pembelajaran kita, yaitu dengan berdoa dulu. Oke, dipimpin oleh Ratnawati Umar yang cantik. Oke, Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita semua menundukkan kepala sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Sudah? Ibu. Oke, terima kasih banyak anak-anakku. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Teman ya anak-anak, tetap semangat. Oke? Ya, Bu. Tugasnya Makasih, jangan Bu. lupa dikumpul ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, dikerjakan ya. Oke. Terima kasih.